kepada semua manusia, terutama jiwa-jiwa terpilih. Anda ingin dan sangat ingin yang apa dikatakan dengan spiritual, apa yang dikatakan religius. Anda pasti ingin diselamatkan oleh Roh Kudus, dilindungi oleh Roh Kudus, oleh malaikat Tuhan, tidak diganggu oleh iblis, oleh setan, hidup selalu dituntun kebenaran, mendapatkan berkat rezeki yang berlimpah. Itu cita-cita semua manusia di muka bumi dari zaman ke zaman. Tapi Anda kan tidak tahu caranya. Anda pikir dengan berdoa di tempat ibadah, pakai surban, pakai baju putih, berbuat benar, jujur, tidak jolim itu spiritual. Tidak. Tidak spiritual. Karena spiritual itu adalah sebuah konsep yang harus menjalani di dalam kehidupan ini, baik, tidak baik, getir, tidak getir, susah, senang, menderita dijalani. Itu namanya proses. Itulah spiritual. Bagaimana kita menjalani spiritual itu? Kalau kita sendiri tidak tahu. Kita pergi ke gereja, pergi ke masjid, ke pura, ke langgar, berdoa, bernyanyi, saya pokoknya mau spiritual. Saya nggak mau seperti orang-orang itu, korupsi, jolim, segala macam. Itu bukan spiritual. Itu bukan spiritual, karena spiritual itu terjun langsung ke dalam proses api itu. Karena yang namanya golok, pisau, itu ditempa. Semakin dia ditempa, dipukuli, maka dia semakin keras dan dia semakin tajam. Itulah spiritual. Jadi tidak ada seorang jenderal hebat kalau bukan melalui proses latihan dan pertempuran. Baik di dunia fisik maupun di dunia spiritual. Keluar dari meja kerja Anda itu. Lihat apa yang terjadi di Banyuasin. Apa yang terjadi di Lemah Abang. Apa yang terjadi di Lahat. Apa yang terjadi di lintas Sumatera. Ada apa di situ? Kalau malam hari. Ada apa kalau siang hari? Apa yang terjadi di sepanjang Pantura di Pulau Jawa. Ini untuk Anda yang polisi dan militer ini. Apa yang terjadi di Pelabuhan Merak di malam hari? Yang Anda tidak tahu. Masuk ke sana. Belajar di situ. Dan bagaimana menyelesaikan itu. Karena di situ ada kejuliman. Ada penderitaan-penderitaan di situ. Dan banyak kebohongan di sana. Di sepanjang jalan-jalan di lintas Sumatera. Di jalan Kalimantan. Di Trans Sulawesi. Di Papua, bahkan di mana-mana di muka bumi. Bagaimana caranya? Ini dia jawabannya. Ibrani 13. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu. Sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut.
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin, kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran-ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh iman besar sebagai korban penghapusan dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya itu. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu juga berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kamu dan untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus, aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mempekerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Dan oleh Yesus Kristus bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara dimanapun berada. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Nasihat dan doa orang selamat berarti harus mengerjakan, melakukan, ikut serta di dalam penderitaan manusia itu, masyarakat itu. Apa yang terjadi? Apa solusinya? Tanpa henti. Tuhan Yesus menyertai kamu dimanapun berada di muka bumi ini. Yeshua Masiah. Amin.